tentang penurunan harga pemeriksaan real-time PCR, maka kami akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perlu untuk diketahui bahwa batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202-1-3713-2020 tanggal 5 Oktober 2020, hampir 1 tahun yang lalu, dan sudah saatnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang kedua, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan real-time PCR terdiri dari komponen-komponen, yaitu jasa pelayanan atau SDM, komponen regen dan habis pakai atau BHP, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketiga, dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi 275.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar 300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Keempat, kami mohon agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi real-time PCR tersebut. Kelima, hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR. Keenam, kami meminta kepada Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan real-time PCR sesuai kewenangan masing-masing. Ketujuh, evaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR akan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih. Anda kembali di CNBC Indonesia Awards dan masih bersama dengan saya, Monica Chua. Kita ke informasi yang pertama, di mana Eka Hospital terpilih menjadi salah satu rumah sakit percontohan untuk wisata kesehatan Indonesia menurut dari Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Eka Hospital didirikan pada tahun 2008 dan saat ini telah memiliki 4 unit rumah sakit di Tangerang, Bekasi, Cibubur, dan juga Pekanbaru. Eka Hospital juga terpilih menjadi rumah sakit rujukan nasional hingga Asia Tenggara. Rumah sakit rujukan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pasien yang mengalami kesulitan menemukan fasilitas kesehatan memadai di daerah masing-masing, terutama untuk bidang ortopedik dan juga tulang belakang, serta pasien yang memiliki hambatan untuk berobat ke luar negeri di masa pandemi COVID-19. Dan sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia secara eksklusif Chief Operating Officer dari Eka Hospital Group, Dr. Gigi Rina Setiawati. Halo dokter, selamat siang, kabar sehat? Selamat siang, Monica. Ya, kalau kita lihat kan pandemi COVID-19 ini sudah ada di negara kita lebih kurang selama 2 tahun terakhir, begitu ya. Lantas seperti apa nih pandemi ini berdampak kepada layanan kesehatan yang ada di Eka Hospital?
Baik, sebelum outbreak COVID ini terjadi, Indonesia sebetulnya sudah mengalami masalah constraint capacity, di mana berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2020, Indonesia